Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dilan Rambu Pratama ingin mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Analisis Sistem Pemantauan Kinerja Karyawan di PT Telkom Akses Legok Tangerang pada Divisi Human Resource dengan periode 1 Juli sampai 12 Agustus 2024 disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah kerja praktis program studi S1 Administrasi Bisnis. Saya Muhammad Dilan Rambu Pratama dengan NIM 1501213023 berkonsentrasi Human Capital Management. Nah, pada laporan magang ini saya membahas mengenai analisis sistem pemantauan kinerja karyawan, yang dimana sumber daya manusia kini menjadi aset yang cukup penting pada keberhasilan perusahaan dalam era persaingan bisnis yang sekarang semakin ketat. Pemantauan kinerja adalah dua aspek krusial dalam pengelolaan SDM. Pemantauan kinerja yang baik dibutuhkan untuk memastikan produktivitas dan pengembangan karyawannya. Terus juga lingkup penugasannya ini dalam pelaksanaan magang yang diambil saat ini, lingkup pekerjaan penulis adalah Human Capital Management, yang terlibat langsung dalam perekrutan karyawan dari mulai seperti pembuatan PKWT sampai pengunduran diri karyawan. Target yang harus dicapai di mana penulis dapat menambah wawasan terkait dunia kerja profesional di bidang HR atau CM. Tujuan dan manfaatnya ini menambah wawasan dalam dunia kerja profesional, menambah soft skill dan hard skill, memperluas relasi dan networking, mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama kerja praktik. Ini ada rencana dari penjadwalan kerja dari hari Senin sampai Jumat masuk jam 8 dengan pulang jam 4 sore. Nah, ini ada sejarah singkatnya. PT Telkom Akses ini adalah anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, pembangunan, dan manage service infrastruktur jaringan. Didirikan pada tanggal 12 Desember 2012. Terus ada profil umum. eh, PT Telkom Akses ini anak dari perusahaan telekomunikasi Indonesia serta eh, Telkom Akses berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Di sini ada visinya, visi melayani perusahaan jaringan dalam menyediakan infrastruktur digital yang unggul. Dan ini ada misi, yang pertama ada provide best quality development and national managed service. Kedua ada develop digital network ecosystem. Ketiga ada nurture best in class digital network infrastructure talent. Di sini ada struktur organisasinya. Nah, ada lokasi atau unit pelaksanaan kerja. PT Telkom Akses Regional Tangerang berlokasi di Jalan Raya Lego, Karawaci nomor 5, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Terus penulis ditempatkan pada Divisi Human Capital Management perusahaan. Deskripsi pekerjaannya ini selama menulis menjalani program PT Telkom Regional Tangerang sebagai Officer Human Resource atau Human Capital Management memainkan peran krusial dalam mengurus sumber daya manusia suatu organisasi. HR berperan dalam mengembangkan budaya perusahaan yang positif dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Akhirnya HR terlibat dalam perencanaan tenaga kerja strategis, memastikan organisasi memiliki talenta yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya ini ada jadwal dan aktivitas magang dari 1 Juli sampai 12 Agustus. Sampai 9 Agustus. Deskripsi magang ini ada penempatan pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh penulis yaitu bidang Human Capital Management atau Human Resource dengan ikut membantu pemantauan kinerja pada karyawan serta perekrutan karyawan sampai pengunduran dirinya. Mahasiswa magang ditempatkan di bagian tersebut dengan harapan bahwa mahasiswa dapat mengetahui bagaimana memantau kinerja karyawan.
Fenomenanya tidak dapat fenomena yang signifikan saat penulis atau saya melakukan kerja praktik atau magang dikarenakan bagian HR ini tidak begitu memerlukan bantuan kerja. Jadi penulis hanya membackup tugas yang officer senior tidak sempat untuk mengerjakan karena terhalang waktu yang sangat singkat. Terus ini ada tinjauan teori dari sudut penyediaan waktu tertentu. Ini adalah pedoman bagi karyawan yang akan dimulai kerja di perusahaan yang berisi pasal-pasal yang harus karyawan taati dan jalani. Surat ini juga disebut kontrak kerja yang dimana kini menjadi topik hangat di ketenagakerjaan Indonesia. PKWT ini mencakup informasi penting seperti identitas pihak-pihak yang terlibat, jenis pekerjaan, masa berlaku kontrak, waktu kerja, besaran gaji, hak dan kewajibannya. Terus ada surat peringatan karyawan. Ini adalah informasi formal yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang terhadap tindakan individu yang dianggap tidak pantas, melanggar, atau negatif. Ini berisi mengenai pelanggaran dari masing-masing karyawan sehingga mendapatkan sanksi. Contoh jenisnya dapat diberikan surat peringatan seperti sering absen tanpa pemberitahuan, sering terlambat bekerja, membocorkan rahasia perusahaan, dan lain-lain. Proses pemberian surat peringatan biasanya mengikuti hierarki tertentu, mulai dari peringatan lisan, kemudian berlanjut ke surat peringatan tertulis dengan tingkat keparahan yang meningkat. Ada SP1, SP2, dan SP3. Dan terakhir ada sistem pemantauan kinerja karyawan. Proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim serta menyelaraskan dengan tujuan strategi organisasi. Menurut Agionis 2013. Nah, di sini ada pembahasan dan analisa hasil pekerjaan. Yang pertama ada pengelolaan dokumen PWKWT dan surat peringatan selama magang penulis terlibat dalam kegiatan tersebut. Ini memastikan kejelasan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, menjaga kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta memudahkan pemantauan kinerja dan kedisiplinan karyawan. Yang kedua ada pembuatan presentasi dan visualisasi data. Penulis membuat presentasi PowerPoint dengan baganca tenaga kerja. Ini mendukung pengambilan keputusan terkait SDM, terus juga memudahkan pemahaman terhadap komposisi dan distribusi tenaga kerja, serta menyajikan informasi SDM secara efektif kepada stakeholder. Ketika ada pengelolaan administrasi SDM, kegiatan seperti ini membuat ID card, rekap absensi, dan penyitaan data form bimbingan konseling. Itu memastikan akurasi data karyawan, memantau kehadiran produktivitas, dan mendokumentasikan proses pengembangan karyawan. Yang keempat ada keterlibatan dalam kegiatan pengembangan karyawan. Penulis berpartisipasi dalam mendokumentasi kegiatan sertifikasi Hero Fiber Academy. Ini menunjukkan bahwa PT Telkomsel memiliki program pelatihan terstruktur, mendokumentasikan kegiatan pengembangan untuk evaluasi dan pelaporan, serta menginvestasikan dalam pengembangan keterampilan karyawannya. Terus ada kesimpulan. Yang pertama, HCM PT Telkomsel Lego menggunakan sistem pemantauan kinerja karyawan yang melibatkan penggunaan dokumen PKWT dan surat peringatan. Terus ada juga pengelolaan dokumen PKWT dan surat peringatan karyawan merupakan bagian integral dari sistem pemantauan yang ada. Terus observasi selama magang menunjukkan bahwa PT Telkomsel telah mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja yang terstruktur meliputi penetapan target, evaluasi berkala, dan pemberian feedback. Namun ada ruang untuk meningkatkan dalam hal integrasi teknologi dan personalisasi pendekatan. So, adanya sistem dokumentasi yang baik seperti pengelolaan PKWT, surat peringatan menunjukkan bahwa pemantauan kinerja di perusahaan ini juga erat kaitannya dengan aspek legal, administrasi, pengelolaan SDM-nya. Terus di sini ada saran menurut saya integritas teknologi dalam pemantauan kinerja Telkom Akses sebaiknya mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem manajemen kinerja berbasis teknologi yang lebih canggih. Saya ada pengembangan sistem feedback yang lebih interaktif, implementasi sistem umpan balik yang lebih dinamis dan dua arah dapat meningkatkan efektivitas pemantauan kinerjanya. Terus juga ada personalisasi program pengembangan berdasarkan hasil pemantauan kinerja. Telkomsel dapat merancang program pengembangan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan spesifik seperti karyawannya. Terus ada berikut lampiran gambar selama saya sebagai penulis
melakukan kerja praktik di PT Telkomsel. Ini ada serangkaian gambar. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.